Hai semuanya, gimana kabarnya? Ini adalah konten pertama dari channel ini. Dan kali ini aku akan ceritain suatu yang seru banget, yaitu penciptaan dunia menurut mitologi Yunani. Tapi sebelum itu, disclaimer dulu ya. Cerita ini adalah mitos dongeng kuno dari peradaban Yunani. Oke, cukup dengerin ceritanya aja, nikmati alurnya, enjoy aja. Jadi cerita ini aku bagi menjadi 3 generasi. Generasi The Primordial, The Titans, dan The Olympians. Nah, sebelum ada langit, laut, manusia, Zeus, bahkan sebelum ada pinjol, judol, dan pertambangan nikel di Raja Ampat, dunia ini cuma ada kekosongan, atau dalam mitologi Yunani disebut void. Dari kekosongan itu, lahirlah chaos, kekacauan yang berlangsung sangat lama. Nah, dari kekacauan itu muncul makhluk-makhluk pertama yang disebut The Primordials, atau para dewa paling awal. Yang pertama adalah Gaia, The Primordial Goddess of the Earth, Dewi Bumi. Dia disebut sebagai ibu dari semua kehidupan, karena dianggap menciptakan planet bumi ini. Lalu muncul Tartarus, The Primordial God of the Abyss, Dewa Jurang Terdalam. Dia menggali ke dalam bumi dan tinggal di sana. Itulah yang biasa kita kenal dengan alam Tartarus, kayak namanya. Tartarus ini beda dengan underworld-nya Hades ya. Tartarus itu bahkan lebih dalam daripada underworld. Sering digambarkan sebagai tempat penyiksaan, kayak versi nerakanya mitologi Yunani. Berikutnya adalah Nyx, The Primordial Goddess of the Night, Dewi Malam, dan Erebus, The Primordial God of the Darkness, Dewa Kegelapan. Keduanya langsung jatuh cinta nih pada pandangan pertama, dan dari mereka lahirlah Aether, The Primordial God of the Light, Cahaya, dan Hemera, The Primordial Goddess of the Day, Hari. Jadi bisa dibilang kegelapan dulu yang datang, baru muncul cahaya dan siang. Sementara itu, Gaia kesepian. Tanpa melalui proses kawin, dia memiliki keturunan. Dan keturunannya adalah Uranus, The Primordial God of the Sky, langit. Dia yang menguasai dan menciptakan langit. Dia membuat langit yang membentang mengelilingi bumi. Kemudian, Gaia juga melahirkan Orea, The Primordial God of the Mountains, gunung. Dan anak ketiganya adalah Pontus, The Primordial God of the Sea. Lalu dari Aether dan Hemera, lahirlah satu lagi Dewi Laut, yaitu Thalassa, yang nantinya menikah dengan Pontus karena ya sama-sama laut gitu. Dan itulah generasi pertama menurut mitologi Yunani, The Primordial. Ada Gaia, Tartarus, Nyx, Erebus, Aether, Hemera, Uranus, Orea, Pontus, dan Thalassa. Dan anak-anak mereka ini masuk ke generasi kedua, yaitu The Titans. Uranus ingin menjadikan Gaia istrinya. Dia membuktikan kalau dirinya itu setara dengan Gaia. Dan Uranus pun menjadi jodohnya Gaia. Gaia dan Uranus pun akhirnya menjadi pasangan. Ya, meskipun Uranus itu anaknya sendiri ya, emang mitologi Yunani itu banyak banget unsur incestnya. Jadi ya dengerin aja, jangan ditiru ya. Dari mereka lahirlah 12 Titans, 6 cowok dan 6 cewek. Titan laki-laki Oceanus, The Titan of the Sea, Titan laut, Titan kecerdasan, Crius, The Titan of Constellation, Titan rasi bintang, Hyperion, The Titan of the Light, Titan cahaya, Iapetus, The Titan of the Mortality, Titan kematian, dan yang terakhir Cronus, The Titan of the Time, Titan waktu. Kalau Titan perempuan ada Thea, The Titaness of Sight, Titan penglihatan, Rhea, The Titaness of Motherhood, Titan keibuan, Themis, The Titaness of Divine Law, Titan hukum ilahi, Mnemosyne, The Titaness of Memory, Titan ingatan, Phoebe, The Titaness of Oracle, Titan peramal, dan yang terakhir Thetis, The Titaness of Fresh Water, Water, Titan air tawar. Selain para The Titan, Gaia juga melahirkan makhluk aneh, yaitu 3 Cyclops bermata 1 dan 3 Hecaton Shards, punya 100 tangan dan 50 kepala. Meskipun mereka tidak seperti anak-anak sebelumnya, tapi Gaia sangat menyayangi mereka. Namun tidak untuk Uranus. Dia tidak percaya bahwa anak-anaknya yang aneh ini adalah keturunannya dia.
Jadi dia nggak mau anak-anaknya seperti monster yang mengerikan. Dia pengen anak-anaknya seperti Titans gitu. Jadi saking bencinya Uranus, dia memenjarakan mereka di Tartarus. Bayangin cuy. Lalu Gaia pun kecewa. Anak-anak yang Gaia sayangi malah dipenjarain sama Uranus. Akhirnya dia pun punya rencana besar nih. Lalu dia nyiptain senjata yaitu sabit. Lalu dia panggil tuh anak-anaknya buat ngelawan si ayahnya ini, si Uranus. Tapi nggak ada yang berani kecuali satu Titans, Kronos. Tapi si Kronos ini punya rencana lain. Dia mau ngambil kekuasaan sama kekuatannya Uranus. Jadi dia menerima sabit dari ibunya dan pergi ke tempatnya Uranus buat balas dendam. Buat balas dendam kan dia punya rencana lain ya. Jadi si Kronos itu langsung menyabit, memotong ya alat kelaminnya Uranus cuy. Ini kah sejarah sunat pertama. Lalu darahnya menyembur dan dari darah itu terciptalah para nymphs atau peri dan Furious, dewi pembalasan. Lalu alat kelaminnya dibuang ke laut dan dari sana lahirlah Aphrodite, dewi kecantikan. Lalu Uranus pun mengutuk Kronos. Dia akan mengalami nasib yang sama sepertinya. Jadi dibunuh oleh anaknya gitu. Gaia pun sempat kaget sama kekejamannya Kronos, tapi dia masih agak tenang gitu. Jadi setelah itu Gaia menyuruh Kronos untuk meletakkan mayat Uranus di Tartarus dan sekalian membebaskan anak-anaknya yaitu para Cyclops sama Hecatonciers. Tapi Kronos malah nggak nepatin janji nih. Dia tetap memenjarakan saudara-saudaranya di Tartarus. Gaia pun marah dan mengutuk Kronos kalau Kronos akan bernasib sama seperti ayahnya. Dia akan mati di tangan anak-anaknya. Singkat cerita, Kronos inilah yang dipilih sebagai pemimpin dunia dan pemimpin para The Titans. Dan sekarang saatnya para Titans lah yang memegang kekuasaan. Para Titans pun bersorak dan membungkuk kepada penguasa baru alam semesta, yaitu Kronos. Setelah Kronos menjadi penguasa, dia menikahi saudarinya Rhea, Titan keibuan, dan keturunan para Titan ini biasa kita kenal dengan The Olympians. Lalu Kronos ini memiliki 6 anak, yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki ada Hades, the god of the underworld, dewa dunia bawah, Poseidon, the god of the sea, dewa lautan, dan yang terakhir Zeus, the god of the sky, dewa langit, si paling petir cuy. Dan yang perempuan ada Hestia, the goddess of the heart, dewi hati, Hera, the goddess of the marriage, dewi pernikahan, the goddess of the agriculture, dewi pertanian. Tapi karena takut pada ramalan, Kronos langsung menelan anak-anaknya cuy. Jadi bayangin coba, baru lahir langsung ditelan ayahnya. Oh my god. Rhea sebagai ibunya merasa sedih cuy. Pas Zeus lahir, Rhea sembunyiin Zeus kecil ke pulau yang namanya Crete dan ngasih batu dibungkus kain ke Kronos. Kronos pun ketipu dan menelan batu itu cuy. Singkat cerita, Zeus tumbuh besar dan minta nasihat pada istri pertamanya, Metis. Dan Metis memberikan ramuan ke Zeus. Lalu Zeus pun menyamar jadi pelayannya Kronos. Dia kasih ramuan itu ke Kronos dan Kronos memuntahkan semua anak-anaknya. Karena dewa-dewa ini immortal, jadi pas Kronos muntahin mereka keluar dalam keadaan dewasa dan udah kuat cuy. Masuk akal emang. Lalu Zeus dan saudara-saudaranya bersatu untuk melawan ayahnya itu cuy. Singkat cerita, Kronos pun kalah. Dia kemudian dipenjarakan di Tartarus. Setelah kemenangannya melawan Kronos, mereka masih terus berperang dengan para Titan lainnya. Mereka berperang sampai bertahun-tahun lamanya, tapi nggak ada yang menang cuy. Perang besar itu disebut Perang Titanomachy. Antara generasi kedua, generasi The Titans, sama generasi ketiga, Olympians. Nah, karena sekian lama berperang, tapi nggak kelar-kelar, nggak ada yang menang, Zeus diberi saran oleh neneknya yaitu Gaia. Zeus pun pergi ke Tartarus dan membebaskan para Cyclops dan Hecatonciers, anak-anak Gaia itu. Lalu dia melepaskan anak-anaknya Gaia yang pernah dipenjarakan oleh ayahnya. Nah, para Cyclops yang seneng udah dibebasin, lalu mereka memberikan Hades, Helm of Darkness. Jadi Hades ini bisa menghilang dan
dia bisa nyerang dari belakang gitu. Lalu Poseidon dia dikasih Trisula. Terus Zeus dikasih petir atau kilat. Berkat senjata dan bantuan dari Hecatoncheires yang punya 100 tangan dan 50 kepala itu, jadi Hecatoncheires itu membantu perang dengan menghujani para Titans sama batu cuy. Soalnya kan dia punya tangan yang banyak kan, 100 tangan gitu. Singkat cerita pun Olympians menang melawan The Titans. Lalu para Titans dikurung di Tartarus. Tapi Atlas, pemimpin para The Titans, dihukum untuk menopang bumi di pundaknya. Itu sebabnya peta dunia disebut Atlas. Setelah The Titans itu kalah, Gaia pun marah karena anak-anaknya dipenjara di Tartarus. Lalu dia menciptakan monster yang paling mengerikan, yaitu Typhon. Typhon sangat kuat, bahkan para dewa pun ketakutan sama dia. Tapi tidak untuk Zeus. Zeus melawan Typhon sendirian, tapi sempat kalah tuh dan kehilangan otot-ototnya. Untung ada Hermes yang dengan cepat mencuri kembali otot Zeus, dan Zeus pun bangkit dan pulih kembali. Pertempuran berlanjut sampai akhirnya Zeus pun mengalahkan Typhon. Dan yap, kekuasaan tertinggi berpindah ke generasi ketiga, The Olympians. Zeus jadi Raja Langit, Poseidon menguasai laut, dan Hades penguasa underworld. Dan itulah cerita penciptaan dunia dari mitologi Yunani. Dari void, kekosongan, terus chaos, terus Titans, sampai yang si paling petir cuy, The Olympians. Kalau kalian suka cerita mitologi kayak gini, jangan lupa like, komen, sama share ya. Kasih tahu juga kalian mau aku bahas apa lagi, Hercules, Medusa, atau mungkin kisah kutukan tragis para dewa cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya.